Biasanya Allah kalau sudah menjatuhkan status hukuman seseorang, biasanya letter law. Gimana istri Nabi Lut, gimana putra Nabi Nuh dengan istri Nabi Nuh, jelas. Tapi ada nggak satu ayat yang jelas-jelas secara eksplisit mengatakan bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka? Nggak ada satupun. Baik, sekarang kita mulai dari biografi Sayyid Abdullah. Kita tahu Sayyid Abdul Muttalib itu istrinya banyak. Sayyid Abdullah lahir dari istri yang bernama Fatimah binti Amr. Nah, di dalam sejarah nama Fatimah yang cukup menonjol itu ada 14 Fatimah. Salah satu Fatimah yang lainnya Fatimah binti Murrah. Dia seorang wanita Quraisy yang ahli meramal. Sebelum nikah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah, sempat ketemu dengan Sayyid Abdullah. 3 orang saksi. Yang pertama binti Naufal, yang kedua Fatimah binti Murrah, yang ketiga Laili Al-Adawiyah. Ketiga wanita ini sebelum Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, mereka bertiga melihat, sehingga mereka memberanikan diri untuk memaksa minta dikawin oleh Sayyid Abdullah. Karena ketika itu dalam kening Sayyid Abdullah ada sebuah tanda dalam sejarah yang disebut dengan ghurrah, tanda putih, yang oleh para ahli ilmu sering disebut itu yang namanya Nur Muhammad. Jadi Sayyid Abdul Muttalib punya istri namanya Fatimah binti Amr. Dari Fatimah ini lahir 8 bersaudara. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Zubair bin Abdul Muttalib, bukan Zubair bin Awam. Yang ketiga Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini nomor 3, kembarnya, nama kembarannya perempuan namanya Ummi Hakim. Dan ada 4 adiknya perempuan semuanya. Jadi nomor 3 ini kalau nggak salah dari istri ke-11 atau istri ke-10. Karena istri yang termuda nanti yang melahirkan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Kenapa Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas jaraknya tidak terlalu jauh dari Rasulullah? Padahal ini paman-pamannya. Karena orang-orang Arab termasuk Sayyid Abdul Muttalib usia 70-80 masih bisa melahirkan anak supaya utuh. Baik, kenapa saya harus memulai dari Sayyid Abdullah? Sayyid Abdullah itu kalau kita coba baca sejarah fatrahnya, tidak pernah ada satu catatan kecil bahwa beliau sempat terpengaruh dengan faham paganisme. Faham paganisme ini faham memuja berhala, nggak ada ceritanya. Beliau mengikrarkan diri, mendeklir, memproklamirkan, aku manusia 2 korban. Nah, sok cari ceritanya. 2 korban, yang pertama Nabiullah Ismail, yang kedua Sayyid Abdullah. Jadi pada saat kembali menggali Zam-Zam, karena ditutup oleh Bani Kinanah, dibukalah nadar Sayyid Abdul Muttalib, ya Allah, jika sekiranya air ini keluar di zamanku, maka aku akan mengorbankan salah satu anakku. Sayyid Abdullah ini nomor 2 setelah Nabiullah Yusuf dari sisi kegantengannya. Pokoknya terkenal lah. Setelah Sayyid Abdullah itu nanti baru namanya Mus'ab dan Mu'ad bin Jabal yang garanteng deh. Sayyid Abdullah tuh waduh, kalau ya, begitu dipilih Siti Aminah, Siti Aminah ini
dari jalurnya hampir sama dengan jalur Abu Jahal, Bani Makhzum. Ada salah seorang, ada kurang lebih 18 wanita-wanita Quraisy yang jago beramal. Salah satu di antaranya yang menentukan pilihan kepada, sudah 3 kali nama yang keluar Sayyidina Abdullah terus, Sayyidina Abdullah, tambah unta 10, 20, 30 sampai angka yang 100. Setelah angka 100 barulah jatuh pilihannya ke unta. Sayyidina Abdul Muthalib harus menyiapkan unta 100 unta. 100 unta. Nah, Sayyid Abdullah sangat sadar keberadaan dirinya untuk proses yang sedemikian rupa. Akhirnya Sayyid Abdullah menunjukkan anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Bayangkan, baru menikah 10 hari. Baru menikah 10 hari loh. Sebagian riwayat mengatakan 10 hari, sebagian riwayat mengatakan 15 hari. Baru menikah 10 hari, oleh ayahnya sudah disuruh berdagang ke Gaza, ke Syam. Baru menikah. Coba bayangkan. Ada 3 pendapat. Yang pertama usianya 18 tahun, yang kedua usianya 25 tahun, yang ketiga usianya 30 tahun. Tetapi yang lebih banyak usianya 25 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Sedang berbulan madu. Ya Abdullah, kita persediaan perbekalan sudah tipis. Engkau berangkat. Baik ayahanda. Itu sebagai bentuk kedisiplinan seorang anak karena dikehendaki oleh orang tuanya. Nah, wajar kalau Sayyid Abdul Muthalib ini sangat sayang. Yang pertama ganteng, yang kedua cerdas, yang ketiga tawadhu, ya, sangat hormat. Ya. Yang keempat nggak pernah membantah. Sekembali dari Gaza, Syam, nah lewat Madinah, beliau berziarah ke makam bibinya dari Bani Nadhr di Madinah yang hilang akhirnya. Sekarang makam Sayyid Abdullah, baik Sayyid Abdullah maupun Siti Aminah di Mekah, Sayyid Abdullah di Madinah karena sedang berziarah, jadi tidak sempat. Sementara Siti Aminah sudah mengandung, bahasa orang namanya cespleng lah gitu. Bayangkan. Nah, apakah tadi di sini fatrah? Betul, di tafsir Wahbah Juwaini ada 3 kelompok fatrah itu. Yang pertama fatrah karena fatrah yang terbagi dalam kelompok yang kafir. Yang kedua fatrah yang masuk dalam kelompok musyrik. Dan yang ketiga fatrah yang tidak kesana kemari tetapi tetap menjaga netralitas. Bahasa populernya oleh orang sejarah, fatrah itu kalau dalam bahasa kitanya disebut dengan masa vakumnya hukum. Dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Isa itu berkisar di Palestina semuanya. Kecuali Nabi Hud di Yaman, kemudian Nabi Ayub agak mendekati perbatasan Eropa. Hanya 2 orang ini. Nah, yang ke Jazirah Arab itu hanya dari Nabiullah Ismail dan hanya Rasulullah. Dari sisi jarak Allah menghendaki. Kok kenapa Islam itu harus berkembangnya di perbatasan sana? Timur Tengahnya itu Palestina, ya, Suriah, Yordan, itu berkisar itu. Ya. Sementara ada sebuah jazirah yang itu punya nilai sejarah yang cukup panjang, kok terabaikan. Malah kalau kita menelusuri sejarah Ka'bah, sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun. Nabi Ibrahim itu merekonstruksi, membangun kembali. Nah, itu yang pertama.
Jadi pusatnya ketika itu hampir semua agama, baik samawi maupun yang paganisme, itu dari Asia sana. Sok mana agama nanti Eropa? Hindu, Buddha, Lhotse, Konghucu, ya, itu semuanya di Asia, di sekitar itu semuanya. Yang kedua, karena daerah ini merupakan daerah yang sangat subur dari sisi reproduksi manusia. Reproduksi manusia bukan main di sini, tinggi. Yang ketiga, memang kultur memungkinkan. Agama itu bukan hanya sebatas menuntut keyakinan hati, tetapi juga yang namanya akal. Ada yang masuk di hati, tetapi belum tentu masuk di akal. Nah, ini semua bisa diterima oleh orang-orang Asia. Kok kenapa sekarang jaraknya sangat jauh dari Nabiullah Isa alaihissalam? Yang lain itu selalu beruntun. Nabi Daud, sebelum Nabi Daud ini dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Yakub sebelum ini dilanjutkan oleh Nabi Yusuf. Terus gitu kan. Sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam terputus sampai Nabi Hud. Ya. Nabi Adam, Nabi Yesus, Nabi Hud. Nah, oleh karena itu Nabi Nuh sebagai bapak kedua sempat terputus karena terjadinya banjir besar. Bapak ketiga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kalau kita membaca sejarah, jadi ada 3 faktor kenapa keterlambatannya, kekosongannya itu sampai 300 tahun. Jadi terjadilah sebuah pergolakan. Memang yang paling pas itu semua berada dalam skenario Allah, skenario besar. Semuanya sudah berkembang dulu untuk bisa menghadapi paganisme. Ternyata 2 agama saja tidak cukup, Yahudi dan Nasrani saja tidak cukup, masih harus diturunkan oleh seorang nabi di tanah yang sangat gersang, sangat ini, dan itu betul-betul sepenuhnya berada dalam pimpinan Allah. Kan sekarang kalau kita ini jurusan-jurusan ini Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang itu tidak mungkin hasil pemikiran Rasulullah tentang Rum dan Persia dan sebagainya. Baik, jadi hanya itu yang ketiga. Tadi cahaya yang namanya Buraq, ya. Anak 2 korban sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, kemudian yang ke-6 tadi saya katakan, di dalam lembar sejarah saya tidak membaca ada indikator Syekh Abdullah ini yang agak nyerempet ke dosa, kemaksiat, apalagi menyembah berhala. Yang lain-lain ada ceritanya, ya. Sayyidina Hamzah seangkatan dengan Rasulullah, nanti saya akan khusus nanti ini membahas Sayyidina Hamzah, masih ada nyerempet-nyerempetnya. Kalau sudah pulang berburu, kumpul dengan kawan-kawannya, minum dan sebagainya. Sayyid Abdullah nggak ada sama sekali. Betul-betul soleh gitu. Jadi betul dari Nabi Ismail ke sana tidak terputus. Tidak terputus itu kepada ketua-ketuanya. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah tidak Bani Muthalib yang dipakainya, tetapi ayahnya Sayyid Abdul Muthalib, namanya Bani Hashim. Kalau dari biologis itu ilmu nasab, kalau dari sisi kekuatan hadis ilmu itu sanad. Ini berdampingan dua-duanya, sanad dengan nasab itu. Nah, kita itu tidak lepas daripada sanad. Yang mereka ini kan cuma copot tuh. Wah, gunting-gunting sanad sama dengan nasab juga. Ini berkaitan dengan nasab. Tidak ada indikator. Baik. Nah, kemudian tadi disebutkan yang ke-7, Rasulullah sendiri kenapa?
waktu masuk Madinah memaksakan diri untuk ziarah. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu statusnya, sengaja. Nah, kita blank apa ya bahasa Indonesia nanti pada dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Apa tanggapan Rasulullah setelah menziarahi makam ayahnya? Nah itu. Tetapi jelas menziarahi. Jadi Rasulullah tidak pernah memutuskan hubungan, atau tidak pernah memutuskan benang merah hubungan anak dengan orang tua. Kalau kita hanya memahami dengan pola pikir Mu'tazili, jelas itu. Tetapi kalau kita berpikir menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, apalagi tadi Ki Asep dengan usul fikihnya dan sebagainya, saya dari sekian ayat-ayat yang disampaikan, ya, biasanya Allah kalau sudah menjatuhkan status hukuman seseorang, biasanya letter law. Gimana istri Nabi Lut, gimana putra Nabi Nuh dengan istri Nabi Nuh, jelas. Ya. Tapi ada nggak satu ayat yang jelas-jelas secara eksplisit mengatakan bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Kalau katanya kan Quran dulu, hampir ayat-ayat mengarah ke bahwa orang tua Rasulullah dalam posisi orang tua yang mulia dan dimuliakan. Nah, ini harus difahami. Harus difahami. Tidak ada ayat yang mengatakan Abu Lahab jelas. Tabat yada abi lahabi wa tabna amna sampai ke nerakanya jelas. Dan itu kan masih rek-rekan. Ya. Oleh karena itu secara logika saja kita, logika anak kecil saja, aduh sangat terlalu. Makanya Pak Malik tadi menyampaikan sangat tidak beradab, sangat tidak etis ucapan itu. Baik, yang berikutnya tadi sudah saya jelaskan urgensi ilmu nasab bagi orang Arab itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bukan hafalnya, tapi menjaga sedemikian rupa makna keturunan. Jadi kalau di Sunda ayam bibit bebet bobot, orang Arabnya lebih lagi daripada itu. Oh pantas, oh ini. Misalnya, kenapa Al-Idrus? Makna Al-Idrus ada dua. Yang pertama singa, yang kedua cerdas. Atau ada yang menerjemahkan yang memimpin para wali. Al-Idrus itu ada As-Saqaf, ada Al-Atas dan sebagainya. Rundayan itu, ya, saya tidak ingin membahas itu mah biarlah kelompok ngaku penghabibna belah gitu kan. Kurangnya era cocok dengan kelakuan gitu kan. Jadi tadi tidak ada satu ayat pun. Ya. Nah kemudian neraka dengan surga, ya. Itu apa hak kita atau hak Allah? Oh udah, itu hak prerogatif Allah. Kok kenapa masih harus dipersoalkan dan kenapa harus diangkat? Memang ada jalan, ada cara. Ya. Jelas kita harus sistematis tatkala menentukan apakah neraka atau surga. Memang ada proses, ada yang langsung masuk neraka, dia mengges kabina-bina lah. Tetapi banyak penjelasan neraka hanya terminal sementara yang akhirnya masuk surga. Kan begitu? Ya. Nah, itu yang menentukan Allah.
Allah sudah memberikan indikasinya. Kieu lamun hayang tong lila teuing di neraka, kieu abus ka surga. Nah, sekarang ibunda dan ayahanda Rasulullah, aduh, cek rantai. Di mana mereka logika berpikirnya? Secara nurani kecil saja, mun urang kalau saya jadi Rasulullah tersudi. Urang saya capek gitu. Hari ini bapak urang sorangan abus ka neraka. Pasti ada. Itu sebagai manusia biasa, secara logika sederhana saja begitu. Apalagi ini Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih maksud mereka mengangkat sesuatu yang sebetulnya persoalan ini sudah selesai? Tidak perlu diangkat. Ieu sarua jeung muka borok. Namun borok teh nah, pakai ke aya borok dina suku di muka-muka. Gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini, yang ke-12 atau yang ke-13 tadi yang disampaikan oleh Pak Malik, sangat tidak beradab. Sangat tidak beradab untuk kita angkat. Pembahasannya sudah selesai. Hampir semua ulama walaupun menjatuhkan pilihan hukum yang sangat keras masuk neraka, tetapi tetap dengan bahasa yang santun. Sok tinggalin baca, tetap dengan bahasa santun. Harus menyampaikan fakta apa adanya, tetapi tetap dengan kalimat yang santun dan masih penuh kehati-hatian. Beda jeung ayeuna mah dengan kebencian. Dengan kebencian. Oke. Nah, kemudian ini kan namanya mencari-cari masalah. Ya. Sudah dijelaskan, apakah ini bukan sebagai upaya untuk mendiskreditkan Rasulullah? Tatkala orang tua Rasulullah yang diangkat, secara tidak langsung ini akan mendiskreditkan posisi Rasulullah, walaupun posisi Rasulullah tidak akan berubah. Itu namanya upaya untuk mendegradasikan sebuah posisi terhormat.